Shalom keluarga damai, bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Apapun keadaan kita saat ini, saya percaya keluarga damai pasti punya banyak koleksi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Tinggi, sumber damai sejahtera dan kasih karunia, kami bersama sujud menghadap tatamu ya Tuhan, untuk mengaturkan puji, sembah, dan terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami, dan untuk firman-Mu yang menjadi penuntun dan penerang di dalam jalan kami. Amin. Perenungan firman di hari ini akan terambil dari Roma 16 ayat 17-20. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nats kita terambil dari ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Keluarga damai, ada hal menarik dari nats kita ini. Di ayat yang tidak terlalu panjang ini, terdapat 4 sifat atau natur Allah. Sifat itu adalah 1. Sumber damai sejahtera. 2. Berkuasa, yaitu menghancurkan iblis. Yang 3. Kasih karunia. Dan yang 4. Menyertai atau beserta. Keluarga damai, Allah sendiri yang menyatakan sifat atau naturnya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Ada banyak sifat dan natur Allah. Namun pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merefresh sebagian saja dari natur Allah. Antara lain yang pertama, pencipta semesta, termasuk di dalamnya membentuk kita. Kemudian Tuhan, pemilik segalanya, mulia dan maha tinggi, akbar dan perkasa, tidak berkesudahan atau everlasting God, bersemayam di surga, maha adil, kudus, hakim yang agung, sumber kasih dan damai sejahtera, sumber segala kasih karunia, sumber segala penghiburan, sumber keselamatan, sumber anugerah, sumber pengharapan, penuh kuasa, penuh hikmat, penuh belas kasihan, Allah dengan kasih setianya, mengampuni, menyembuhkan, gembala dan sahabat, tempat pelindungan, raja atas segala raja, yang kita sembah, kita kagumi, kita hargai, kita hormati, dan kita tinggikan. Dan Allah, sang pemilik rancangan indah. Dari sebagian sifat-sifat Allah ini, saya percaya keluarga damai pasti pernah mengalami atau merasakannya, atau bahkan mungkin dengan sengaja terus mengingatnya, menjadi sebuah koleksi kebaikan Tuhan. Kembali dalam pembahasan perikop hari ini, persoalan hidup yang menjadi pelajaran di sini adalah bagaimana kita menghadapi ajaran yang tidak benar. Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk waspada terhadap ajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang benar. Memang di ayat 17 telah diberikan ciri-ciri ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yaitu menimbulkan perpecahan dan berbagai godaan. Namun, baru saja kita merefresh kembali natur Allah, yang salah satunya adalah sumber hikmat. Manakala kita menghadapi ajaran yang menurut kita meragukan, bisa melalui orang yang memang masuk ke dalam kehidupan kita, bisa melalui sosmed, bisa melalui tayangan internet, kita bisa memohon hikmat dari Allah untuk kita bisa membedakan pengajaran yang benar atau tidak. Kita juga bisa memohon hikmat Allah untuk memiliki keberanian di dalam menolak atau menghindari
orang yang mencoba memberikan pengajaran yang tidak benar tersebut. Keluarga damai, kita kembali kepada sifat-sifat Allah. Kita diingatkan untuk semakin dalam mengenal Allah. Betapa agungnya Allah kita dengan segala sifatnya, dan betapa kecilnya kita. Hingga setiap saat hidup dan kehidupan kita ini hanya bergantung sepenuhnya kepada Sang Khalik, pencipta kita. Keluarga damai, tidak berlebihan jika dalam Kidung Jemaat tertulis syair, "Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan." Setiap jam ya Tuhan, itu adalah saat kita sedang memikirkan pekerjaan kita, keluarga kita, saat kita dalam kebimbangan, di dalam persimpangan, saat kita takut, sedih, khawatir, cemas, saat kita dalam kegentaran, keputusasaan, saat kita dalam lemah tubuh, dalam kesesakan, atau saat kita sedang sendirian, atau bahkan saat kita sedang berbahagia dan sedang dipenuhi rasa syukur. Keluarga damai, dalam ups and downs kehidupan, mata iman kita perlu selalu terarah kepada Tuhan. Setiap jam kita perlu Tuhan, supaya kita terus terhubung, terkoneksi dengan Sang Pencipta kita, Sang Pemelihara dan Penyelamat kita yang Maha Kuasa, the Almighty God. Iman percaya kita praktekkan dengan nyata dan konkret ketika kita memiliki mata iman yang memandang Tuhan. Keluarga damai, supaya kita bisa jelas memandang Allah, mari kita terus berlatih memandang Allah dengan mata iman kita, hingga dalam percakapan kita dengan Tuhan, kita bisa berbicara, "Ya Tuhan, tiap jamku memerlukan-Mu, karena Engkaulah yang memberi sejahtera penuh." Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang penuh kemuliaan, kami sungguh bersyukur untuk semua hal yang telah terjadi atas hidup kami. Karena Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu di pagelaran kehidupan ini. Pimpin kami ya Tuhan dalam menapaki kehidupan ini, karena Engkaulah yang mencipta dan merawat kami. Bapa, kami mohon hikmat-Mu saat kami menghadapi persimpangan. Kami mohon ketekunan dan kekuatan dari-Mu saat kami menghadapi pergumulan. Beri kami kesabaran ya Tuhan dalam kami menanggung kesesakan. Beri kami keikhlasan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kami. Beri kami kesetiaan untuk taat menerima penugasan dari-Mu Tuhan. Dan beri kami kecerdasan rohani agar kami senantiasa memandang-Mu dan tetap berpegang teguh pada janji-Mu. Pada akhirnya Tuhan, kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk bersyukur, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan kehidupan kami. Amin.